Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fit Muhammad Hawari dengan NIM 19331052. Jadi kita akan membahas isi dari jurnal fotogrametri dan penginderaan jauh ISPRS. Tujuan untuk meninjau teknologi penginderaan jauh yang canggih termasuk platform dan sensor. Topik yang memiliki minat penelitian utama dalam kegiatan teknik ISPRS itu karena teknologi ini semakin maju, bidang penginderaan jauh mengalami perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh kemajuan sensor dan infrastruktur informasi yang terus meningkat. Dari tujuan dari setiap teknologi penginderaan jauh itu adalah memberikan pengamatan beberapa parameter fisik dalam bingkai pemetaan pada suatu waktu tertentu atau periode waktu. Ruang fisik didefinisikan secara luas dari bentuk bumi termasuk objek buatan manusia, vegetasi, parameter atmosfer, dan apapun di antaranya. Dalam revolusi spasial dan temporal ada kisaran luas yang sama luasnya, menunjukkan kisaran observasi sebagai kubus yang adalah didistribusikan 3 parameter sensor. 1. Resolusi spasial dinyatakan dengan GSD, ground sampling jarak. 2. Yaitu akuisisi data frekuensi atau triphased waktu. Dan 3. Jarak band A, jarak rata-rata antara sensor dan jarak benda yang diamati, dicatat dalam aspek spektral dari sensor yang tidak disertakan. Platform dan objek ruang. Karakteristik platform yang membaca sensor jarak jauh memainkan peran penting dalam arti seberapa efisien objek ruang dapat diamati. Semakin merata ruang observasi yang ditempuh oleh platform, semakin tinggi observativitasnya. Idealnya, kisaran objek yang konstan dapat memberikan data penginderaan jauh pada tingkat akurasi yang konsisten. Jadi, lanjutannya di PPT. Dan pendekatan yang lebih konseptual untuk meningkatkan observabilitas adalah penginderaan jauh kooperatif. Ide ini adalah tentang penginderaan berbasis beberapa platform dan mewakili langkah selanjutnya dalam evolusi yang dimulai dengan penginderaan jauh berbasis sensor tunggal dan kemudian berkembang ke sistem multisensor. Saat ini, penginderaan kooperatif terkait erat dengan navigasi kooperatif karena keduanya berbagai data multisensor yang diperoleh dari berbagai platform dalam ruang objek yang sama. Tujuannya juga serupa, untuk mencapai lintasan yang lebih baik dan rekonstruksi ruang objek menggunakan data multisensor redundan yang diperoleh dari beberapa platform yang bergerak dalam kerjasama, kecuali fokusnya adalah pada implementasi waktu nyata untuk navigasi kooperatif. Dan ini adalah platform untuk penginderaan jauh. Contoh gambar dari kubus yang dimana menjelaskan orientasi umum sehubung dengan parameter utama. Ada beberapa step konseptual dan praktis untuk platform sensor penginderaan jauh. Platform satelit. Sensor ruang angkasa telah ada selama lebih dari 40 tahun. Landsat 1 diluncurkan pada tahun 1972, diikuti oleh Spot 1 pada tahun 86 dan Iconos pada tahun 99, yang terakhir menandai era sistem satelit komersial. Sejak saat itu, teknologi ruang angkasa berkembang pesat dan sekarang telah mencapai titik harga di mana citra yang diperoleh oleh sistem ini benar-benar terjangkau. Faktanya, saat ini terdapat 50 negara yang mengoperasikan satelit penginderaan jauh darat. Perhatikan bahwa satelit penginderaan jauh memiliki segmen kecil dari satelit komunikasi yang didominasi platform ruang angkasa. Dan ini adalah tabel konfigurasi sensor dan platform tipikal dengan parameter operasional utama. Lanjut, yaitu platform udara. Penginderaan dan survei jarak jauh di udara dulunya merupakan sumber utama data geospasial untuk bagian dunia maju, hingga dikenalkan sistem satelit penginderaan jauh darat komersial sekitar 1 dekade yang lalu. Sejak pembatasan pemerintah atas resolusi citra satelit tersebut dan citra 30 cm dapat dijual secara komersial. Perbedaan antara citra udara dan satelit menyusut dan jelas penggunaan citra satelit sedang meningkat. Perhatikan bahwa resolusi gambar diukur oleh dalam GSD dan platform udara dan UAS juga telah meningkat. Perubahan yang terjadi dalam penggunaan platform airborne terutama terkait dengan pengenalan sensor baru, misalnya LiDAR, dapat memberikan distribusi titik yang lebih baik pada kecepatan pesawat yang rendah. Fakta inilah alasan mengapa helikopter lebih disukai ketika kepadatan yang titik yang sangat tinggi diperlukan, seperti pemetaan jalur transmisi. Sebaliknya, INSAR yang ditanggung udara membutuhkan ketinggian tinggi dan kecepatan pesawat. Platform UAS juga sering disebut dengan drone. Saat ini mewakili topik yang sangat dinamis dalam penginderaan jauh. Aplikasi telah meroket dalam beberapa tahun terakhir, meskipun fakta bahwa di banyak negara integrasi platform UAS ke wilayah udara nasional masih belum selesai. UAS hadir dalam berbagai ukuran, tapi komunitas penginderaan jauh lebih mengutamakan sistem kecil yang ditentukan dengan berat total maksimum 25 kg. Platform UAS pada awalnya tidak dikembangkan untuk penginderaan jauh. Teknologi terutama berasal dari pasar konsumen yang besar, pesawat model yang dikendalikan oleh jarak jauh, dan sebagainya.